Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu datang pada waktu yang tepat, Lu Ji berkata dengan lemah. Dia mengangkat pedang panjang perak di tangannya dan melangkah ke udara. Sosoknya melintas, dan dia menghilang. Setelah itu, di mana bayangan teratai salju terbang dari jauh, ada cahaya pedang halus dan kelopak bunga yang memenuhi langit saling berbenturan, ada ribuan tabrakan, memancarkan gelombang suara tajam yang menusuk telinga, menyebabkan ruang di dekatnya bergetar hebat. Kakak Suehan, mari kita bertemu di pulau. Di kapal perang dataran tinggi, pria kekar dengan wajah hangus bernama Zhong Luan memutar lehernya sedikit dan berkata. Setelah itu, dia mengguncang pergelangan tangannya, dan pedang panjang hitam muncul di telapak tangannya. Dia melompat keluar dari kapal perang dan langsung turun menuju boneka pulau terdekat di bawah. Hehe, aku percaya itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Pria dengan wajah bekas luka itu bergumam. Dia melambaikan satu tangan, dan cahaya keemasan bersinar di jubah lengannya. Cincin emas seukuran telapak tangan terbang keluar dan membesar dengan cepat di udara. Itu berubah menjadi cincin emas besar dengan diameter 1000 meter, melayang di udara. Setelah dia melantunkan dengan suara rendah, lapisan rune padat tiba-tiba muncul di cincin emas. Di udara di dalam ring, gumpalan cahaya kuning tanah muncul dari udara tipis. Tampaknya ilusi pada saat yang sama, dan ada semburan fluktuasi hukum yang berdebar-debar darinya. Di area tepat di bawah ring, ada semburan suara, kepulan, di udara seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang mengisolasi tempat ini dari sekitarnya, dan dengan keras menekan udara di bawah. Pada tirai cahaya warna-warni di bawah, area yang sesuai dengan cincin itu dengan cepat muncul, dan sebuah lubang yang dalam terbentuk. Permukaan lubang dipenuhi cahaya, bergetar tanpa henti, dan terdengar suara mendesis. Hancurkan! Pria dengan wajah bekas luka berteriak keras. Dia memberi isyarat dan menekan tirai cahaya berwarna-warni. Retakan panjang dan sempit tiba-tiba muncul di atasnya. Itu akan runtuh. Pada saat ini, seberkas cahaya biru terbang secara diagonal dari kiri bawah. Tiba-tiba menerobos udara. Itu menabrak cincin tinggi di langit. Cincin emas itu bergetar hebat oleh cahaya biru, dan cahaya kuning tanah yang dipancarkan darinya juga bergetar dan menjadi sangat tidak stabil. Tekanan pada tirai cahaya warna-warni di bawah berkurang tajam, dan kembali ke keadaan semula. Tatapan pria yang terluka itu tenggelam saat dia melihat ke bawah, dan dia melihat seorang wanita yang sangat cantik dengan pakaian istana memegang pedang abadi biru cerah di tangannya saat dia melintas di langit. Di sampingnya adalah seorang pendeta Tao muda yang mengenakan jubah putih keabu-abuan, menemaninya. Ada labu perak tergantung di pinggangnya, dan dia memegang kocokan ekor kuda emas di tangannya. Dia tinggi dan tampan. Penampilan dan ekspresinya tidak berbeda dengan orang biasa, tetapi sebenarnya dia adalah boneka tingkat tinggi yang hidup. Hehe, boneka abadi palsu. Pria dengan wajah bekas luka itu menjilat bibirnya dan tertawa aneh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya untuk memanggil kembali cincin emas itu dan meletakkannya di pergelangan tangannya. Kemudian, dia berbalik dan bergegas menuju wanita berpakaian istana dan boneka Taois. Pada saat yang sama, orang-orang dari Menara 10 Arah tidak perlu diperintah dan sudah menyebar. Mereka tidak lagi bergegas menuju tirai cahaya berwarna-warni, tetapi terbang ke arah luar pulau. Mereka telah menemukan bahwa tirai cahaya warna-warni itu terkait dengan boneka raksasa yang tersebar di sekitar. Jika mereka bisa mengalahkan boneka-boneka ini, tentu saja bisa bergegas ke tengah pulau. Namun, para kultivator sekte boneka suci secara alami tidak akan membiarkan mereka berhasil. Mereka sudah bergegas keluar dari pulau utama, dan saat ini, berpisah menjadi beberapa kelompok dan menghadapi orang-orang dari Menara 10 Arah.
Di udara, cahaya berkelebat di mana-mana, dan suara pembunuhan tidak ada habisnya. Kultivator menara 10 arah sebagian besar adalah kultivator lepas, dan metode yang mereka gunakan juga aneh. Di arah barat laut, seseorang membuka tas binatang spiritual dan melepaskan puluhan binatang aneh dan ganas. Masing-masing berukuran hampir 100 kaki. Seperti banjir yang tak terbendung, mereka menyerbu pasukan boneka, dan mulai bertempur dengan sengit. Di arah tenggara, seseorang langsung mengeluarkan bendera hitam kuno yang berukuran lebih dari 200 kaki. Dari situ, hembusan angin dingin yang memotong tulang menghembus, dan segera, banyak murid sekte boneka suci yang tidak memiliki tingkat kultivasi tinggi tertiup menjadi tulang putih. Di arah barat daya, seseorang membuka kotak tulang putih dan melepaskan tawon emas pola hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang menikam para kultivator sekte boneka suci dengan sengatan berbisa. Meskipun para kultivator dari sekte wayang suci tidak seganas dan pandai bertarung seperti orang-orang di menara 10 arah, mereka lebih baik dalam melindungi sekte mereka dan tidak takut mati. Selain itu, dengan bantuan sejumlah besar boneka, mereka telah jauh melampaui orang-orang dari menara 10 arah, dan sampai batas tertentu, mereka berada di atas angin. Tinggi di langit, perahu spiritual hitam yang awalnya diatur dalam formasi mulai menyebar. Pola emas di permukaan perahu bersinar terang, dan dari lubang besar di bawah perahu, tombak emas setebal lebih dari 10 kaki ditembakkan, menembus udara dengan serangkaian suara tajam. Ratusan perahu terbang mekanis yang telah naik ke langit bersinar terang pada saat yang sama, dan dalam formasi melingkar di haluan kapal, lampu merah menyala dengan keras, dan api menyembur terus-menerus. Gumpalan bola api merah seukuran batu kilangan terbang terus-menerus, dan berkumpul di udara, berubah menjadi hujan meteor yang lebat, dan bertemu dengan tombak emas padat yang jatuh dari langit. Raungan memekakkan telinga terdengar satu demi satu. Tombak emas dan bola api merah bertabrakan, dan seketika, cahaya keemasan meledak di udara, dan bola api terbang kemana-mana, menciptakan pemandangan kacau. Sementara langit dipenuhi dengan pembunuhan, laut di bawahnya juga tidak damai. Terlepas dari para kultivator menara 10 arah yang terlibat dalam pertempuran kacau, banyak orang telah bergegas menuju 8 boneka raksasa di bawah kepemimpinan para kultivator alam dewa sempurna, dalam upaya untuk mengalahkan mereka dan menghancurkan formasi. Di boneka prajurit di arah barat daya pulau, ada ratusan kultivator yang awalnya ditempatkan di sekitar menara bundar. Pada saat ini, mereka semua memegang jimat emas dan perak dengan erat di tangannya saat menatap langit dengan cemas. Disinilah Han Li dan Lin Jiu ditempatkan. Mereka ada di sini, ada sekitar 200, dan ada 3 kultivator alam dewa sempurna di antaranya. Sisanya sebagian besar berada di bawah tahap Grand Ascension, kata Lin Jiu perlahan sambil melihat ke kejauhan. Kami berdua akan berurusan dengan 3 dewa sempurna. Adapun sisanya, kami akan menyerahkan mereka ke sekte boneka suci, kata Han Li saat matanya berkilat. Itulah yang kupikirkan. Lin Jiu mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, Han Li dan Lin Jiu melesat pada saat yang sama menuju para kultivator menara 10 arah. Mengikuti serangkaian nyanyian, jimat di atas boneka prajurit terbang ke langit. Pada saat yang sama, ada semburan cahaya, dan boneka dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan tulisan spiritual terbang keluar dari jimat. Orang-orang dari sekte boneka suci mengikuti dari belakang dan bergegas maju. Di antara 3 dewa sempurna dari menara 10 arah, salah satunya adalah pria jangkung dan berotot. Orang di sebelah kirinya berkepala lebih pendek darinya dan kurus. Separuh wajahnya yang terekspos di bawah jubah penuh kerutan. Dia adalah orang tua. Orang di sebelah kanannya adalah wanita yang sosoknya menggairahkan. Dalam kata-kata Taois Huyan, dia adalah tipe dengan payudara besar dan bokong besar. Alis pria tua itu berkerut saat melihat Han Li dan Liu Yue,
dan dia tidak bisa menahan dengusan menghina. Apa yang salah? Pria kekar itu mengerutkan alisnya dan bertanya. Aku tidak percaya kita bertemu dengan seseorang dari aliansi Anika. Dia adalah anggota bertopeng hijau. Sial sekali. Pria tua kurus itu merasa sial. Aku pernah mendengar tentang aturan aliansi Anika. Mereka yang bisa memakai topeng hijau bukanlah orang biasa. Sepertinya pertempuran sengit tidak bisa dihindari, kata pria kekar itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku sedikit takut. Tidak peduli apa, aku tidak bisa melawan salah satu sendirian, kata wanita menggairahkan itu sambil terkekeh. Kepala lembu itu kelihatannya agak lemah. Aku akan melawannya sendirian. Aku akan meninggalkan kepala rusa untuk Anda. Pria kekar dengan cepat membuat keputusan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, pria tua kurus itu segera menjawab. Wanita montok itu juga mengangkat alisnya dan mengangguk dengan senyum menawan. Ketika kedua pihak terpisah sekitar 10.000 kaki, para kultivator di bawah alam Dewa Sempurna secara sadar menyebar dan menghindari area di mana Dewa Sempurna berada. Mereka terbang ke daerah yang dekat dengan laut dan mulai berkelahi. Pria kekar itu memimpin dan terbang menuju Hanli. Pria tua kurus dan wanita menggairahkan itu melintas dan menerkam ke arah Lin Jiu dari kedua sisi. Lin Jiu mendengus dingin dan tiba-tiba terbang. Dia memperlebar jarak antara dia dan Hanli dan bergegas menuju mereka berdua. Mata pria kekar itu berkilat ketika dia berada beberapa ribu kaki dari mereka. Dia tiba-tiba mengayunkan pergelangan tangannya dan cahaya hitam keluar dari telapak tangannya ke arah Hanli. Cahaya hitam menyala dan langsung membesar 100 kali lipat. Itu berubah menjadi kapak hitam seukuran bukit kecil dan menebas kepala Hanli. Sebelum bilah kapak tiba, tekanan angin yang sangat kuat bersiul dan memaksa aliran udara di kehampaan ke kedua sisi. Ruang menjadi sedikit tidak stabil seolah-olah akan pecah. Tubuh Hanli membeku sesaat karena dia tidak menyangka lawannya akan menggunakan jurus pembunuhan yang begitu ganas. Saat berikutnya, sisik emas muncul di lengannya. Dengan raungan, cahaya keemasan meluap dari tinjunya dan memadat menjadi sarung tangan emas besar. Kemudian, dia menghancurkannya ke kapak. Gemuruh. Ledakan keras bergema, mengaduk embusan angin yang bertiup ke segala arah. Hanli menurunkan tubuhnya dan jatuh lebih dari 1000 kaki. Dia tiba-tiba menginjak kakinya dalam kehampaan dan mendapatkan kembali keseimbangannya. Kapak raksasa itu meredup dan terbang kembali. Itu kembali ke ukuran normalnya dan dipegang di tangan pria kekar itu. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah ketika dia terkena kekuatan kapak yang sangat besar. Dia berteriak, "Aku tidak berharap kamu Dewa Suan." Hanli mengabaikannya dan membentuk gerakan mantra dengan tangannya sambil melantunkan dengan suara rendah. Sebuah cahaya hitam melintas di depannya dan roda harta karun berongga muncul. Ada aura air yang kuat datang darinya. Itu adalah Heavy Water True Will. Pergi, dia berteriak dengan suara rendah. Di udara, suara mendengung dari Diabolo yang bergetar tiba-tiba terdengar. Heavy Water True Will berputar dengan cepat, dan pola cekungan di permukaannya menjadi kabur. Tiba-tiba menembak ke arah pria kekar. Kecepatan cahaya hitam sangat cepat. Dalam sekejap, itu telah tiba di depan pria itu. Yang terakhir terkejut. Dia dengan kuat menggenggam gagang kapak dengan kedua tangan. Dia menggerakkan lengannya dan menggunakannya sebagai perisai raksasa untuk menghalangi di depannya. Kapak ini dipadatkan dari berbagai biji langka yang dicampur dengan berbagai bahan atribut bumi, dan ditorehkan dengan tanda peningkatan. Itu adalah harta karun ajaib dengan kekuatan yang sangat besar, dan ketangguhannya tidak kalah dengan harta pertahanan kelas atas. Seperti yang dipikirkan pria kekar itu, Heavy Water True Will telah mendekati kapak raksasa. Adegan yang melebihi ekspektasi pria itu muncul. Pola dao air di permukaan Heavy Water True Will memancarkan cahaya biru, dan kekuatan hukum air dipancarkan darinya.
Roda bersinar terang dengan kekuatan yang tak terlukiskan, dan menabrak kapak raksasa. Baang! Suara keras terdengar. Pola roh yang terukir pada kapak raksasa hitam itu tiba-tiba menyala, dan kemudian dengan cepat pecah. Kemudian, seluruh tubuh kapak juga pecah menjadi pecahan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pria kekar itu terkejut, dan seberkas cahaya bersinar dari jubah hitam di depan dadanya. Itu berubah menjadi bayangan susunan kaki yang muncul di kehampaan dan memblokir roda sejati air berat. Tidak jauh, Han Li sedikit mengernyit. Melalui koneksi mental, dia merasa bahwa Heavy Water True Will terkoyak oleh kekuatan aneh, dan kekuatan aslinya terkuras. Dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan spiritualnya yang abadi. Bang! Ada suara keras. Pria kekar itu merasakan tekanan yang berat seperti gunung bertabrakan dengan dadanya. Meskipun jimat abadi yang dimilikinya membantunya memblokir sebagian besar kekuatan, masih sulit baginya untuk menolak, dan seteguk darah tiba-tiba menyembur dari mulutnya saat dia diledakkan terbang. Pada saat ini, di sisi lain, Lin Jiu dan dua orang lainnya juga bertarung dengan sengit. Wanita montok itu memegang cambuk ungu muda di tangannya. Permukaan cambuk ditutupi dengan kait ungu, dan itu memantulkan cahaya metalik. Pergelangan tangannya terus bergetar dalam kehampaan, dan cambuk panjang berubah menjadi bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi kepala Lin Jiu. Lin Jiu memegang pedang emas sederhana di tangannya, dan dia mengayunkannya ke udara. Langit dipenuhi dengan pancaran pedang emas yang tajam, dan bayangan cambuk dipotong berkeping-keping. 9 bintang di pedang bersinar terang, dan itu membentuk cahaya seperti bintang yang menyilaukan di sekelilingnya, melindunginya dengan kuat dalam cahaya. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba melintas di belakangnya, dan sesosok tubuh kurus melompat keluar dari kehampaan di belakangnya. Dia memakai sepasang cakar perak di tangannya, dan dia menikam ke depan, langsung ke cahaya bintang. Rune pada cakar menyala, dan lelaki tua kurus itu tiba-tiba memisahkan tangannya, membuat lubang dalam cahaya. Sedikit kekejaman melintas di mata lelaki tua itu. Mulutnya tiba-tiba terbuka dan bola cahaya hitam muncul. Jarum terbang hijau tiba-tiba melesat keluar dan menembus kain hitam dan ke punggung Lin Jiu. Faktanya, ketika Lin Jiu berkelahi dengan wanita gemuk itu, dia telah waspada terhadap tetua kurus itu. Namun, dia tidak menyadari bagaimana sesepuh kurus muncul di belakangnya dalam sekejap. Sudah terlambat baginya untuk berbalik dan membela diri. Hehe, kamu bisa mati sekarang. Pria tua itu mencibir. Namun, begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan bersinar di kehampaan di belakang Lin Jiu. Cermin emas kuno berbentuk persegi dengan tepi berlubang muncul. Terdengar suara, ding, yang lembut. Senjata sihir jarum terbang menghantam permukaan cermin dan segera dipantulkan kembali. Setelah itu, raungan harimau dan naga terdengar dari cermin. Buruk. Melihat situasinya tidak baik, lelaki tua kurus itu membuka mulutnya dan menyedot jarum terbang itu kembali ke mulutnya. Kemudian, dia melompat mundur. Cermin kuno berbentuk persegi menyala dengan lingkaran cahaya buram, dan seekor harimau emas raksasa dengan garis-garis merah menyala di tubuhnya menerkam. Itu membuka mulutnya yang berdarah, dan dua gigi raksasanya seperti duri, menggigit pria tua kurus itu. Pria tua itu mengayunkan tangannya ke depan, dan seutas tali hijau tipis yang diikatkan di pergelangan tangannya melintas. Kemudian, ia jatuh, dan berubah menjadi ular piton berwarna hijau tua. Kemudian, ia menerkam ke arah harimau, dan melilitnya dalam sekejap. Dia mundur ribuan kaki dan datang ke sisi wanita gemuk itu. Dia mengeluh, jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan memilih anak laki-laki kepala lembu itu. Orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Saat dia selesai berbicara, dia mendengar tangisan yang menyedihkan. Dia buru-buru menoleh dan melihat bahwa pria kekar itu telah diinjak-injak oleh kaki Han Li.
Seluruh tubuh pria kekar itu jatuh ke laut seperti karung pecah. Kemudian, tubuh Hanli berubah menjadi aliran cahaya dan menukik ke arah laut. Mereka semua orang aneh. Jika kita tidak melakukan yang terbaik, aku khawatir kita tidak akan mendapat manfaat apapun kali ini. Kita akan mati di sini. Pria tua kurus itu mendengus, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Memang, kita tidak bisa menahan. Tolong bantu aku memblokir untuk sementara. Biarkan aku. Haha, ganti bajuku. Wanita montok itu menyimpan cambuknya dan tersenyum genit. Ketika lelaki tua kurus itu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia melambaikan tangannya, dan bendera kuning aprikot muncul di depannya. Dia meraihnya dengan kedua tangan dan melompat ke arah Lin Jiu. Ketika wanita gemuk itu melihat ini, tatapan kejam muncul di matanya. Dia menepuk pundaknya dengan satu tangan, dan sepotong pakaiannya jatuh, memperlihatkan lengan seputih salju. Ada seorang wanita kurus dengan tato merah di atasnya. Dia memegang pipa di tangannya, dan separuh wajahnya tertutup. Ada senyum aneh di wajahnya. Tato ini bukanlah hiasan biasa. Itu adalah harta yang kuat yang terbuat dari kulit manusia. Wanita itu telah menggunakan daging dan darahnya sendiri untuk memeliharanya. Hari ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Nyanyian aneh keluar dari mulutnya, dan tato wanita di bahunya menjadi semakin buram. Seolah-olah semua warna pada tato itu telah diwarnai. Kulit di lengannya mulai memerah. Itu seperti ruam, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Diiringi rintihan kesakitan, jubah hitam di tubuh wanita itu berangsur-angsur memudar. Dia tampak baru dan kembali menjadi wanita berbaju merah di tato. Sejalan dengan itu, tingkat kultivasi wanita itu naik satu tingkat, dari tahap tengah alam abadi sejati ke tahap akhir alam abadi sejati. Dia menunjukkan sikap yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia memutar pergelangan tangannya, dan cahaya merah bersinar dari telapak tangannya. Payung kertas minyak berwarna merah darah terbang keluar dan terbuka di udara. Kemudian, perlahan terbang menuju kepala Lin Jiu. Wanita itu melayang dan terbang menuju Lin Jiu. Dia berkata dengan lembut, habisi dia secepat mungkin. Pada saat ini, gemuruh keras tiba-tiba bergema dari permukaan laut di bawah. Gelombang besar meledak, dan sesosok terbang keluar darinya. Dia terbang beberapa ratus meter ke langit sebelum dia berhenti. Di belakangnya ada roda harta karun yang memancarkan cahaya hitam aneh, dan berputar tanpa henti. Kemudian, ombak di bawah bergolak, dan sesosok emas terbang keluar dari laut dan melayang di udara. Itu adalah pria kekar yang telah ditembak jatuh. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berwarna keemasan. Setelah dia bergegas keluar dari laut, dia tidak terus mengejar Hanli. Sebaliknya, dia melihat sosok tinggi tidak jauh dan menyipitkan matanya. Pada saat ini, darah keemasan samar mengalir dari sudut mata, mulut, dan hidungnya. Dia sangat jengkel. Dia bahkan lebih menyesal daripada lelaki tua kurus itu. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak menggunakan kultivasinya pada tahap selanjutnya dari alam dewa sempurna untuk menantang orang ini yang mengenakan topeng banteng sendirian. Sekarang, dia bahkan harus memakan Golden Decay Pill yang telah dia simpan selama bertahun-tahun untuk menahan serangan orang ini. Dia tidak tahu dari mana roda hitam itu berasal. Itu jelas harta dharma atribut air, tapi itu sangat berat. Dia memutar pergelangan tangannya dan sepotong tulang putih muncul di telapak tangannya. Ada beberapa pola merah darah yang aneh terukir di atasnya, dan ada fluktuasi aneh yang samar-samar darinya. Pria kekar itu menatap tulang di tangannya, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Saat Hanli melayang di udara, Heavy Water True Will terus berputar di belakangnya. Dia mendongak dan melirik Lin Jiu, yang berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan wanita berbaju merah dan pria tua kurus. Kemudian, dia berbalik untuk melihat pria kekar itu lagi. Ketika lelaki kekar itu melihat ini,
hatinya menegang, dan tidak ada keraguan di matanya. Dia menggenggam kedua tangannya dan memegang tulang di telapak tangannya saat dia bernyanyi. Seiring dengan serangkaian suara nyanyian, gumpalan asap hijau naik dari tengah telapak tangannya. Fragmen tulang itu benar-benar terbakar dengan sendirinya dan berubah menjadi teratai api hijau yang terbang keluar. Api ini disebut api tulang fosfor hantu. Itu adalah api langka yang hanya bisa lahir dalam keadaan yang sangat keras dan khusus. Itu hanya bisa ada di tulang jenis ini yang dibuat khusus dari tulang binatang iblis tingkat tinggi. Meskipun kuat, sulit untuk mengambilnya kembali. Itu adalah barang sekali pakai, itulah sebabnya pria kekar itu sangat ragu-ragu sebelumnya. Dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan, dan teratai yang berapi-api itu melesat keluar. Tampaknya perlahan-lahan melayang ke arah Han Li, dan dalam sekejap, jaraknya kurang dari 300 meter darinya. Cahaya hijau bersinar dari teratai api, dan bola api hijau melonjak dan melesat ke arah Han Li. Han Li secara alami tidak akan membiarkannya mendekatinya. Ketika lelaki kekar itu melepaskan teratai api, dia sudah mengendalikan Heavy Water True Will untuk terbang di depannya. Saat dia melantunkan mantra yang tidak jelas, roda sejati tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Itu seperti perisai hitam besar yang menghalangi api. Namun, ketika api tulang fosfor hantu menghantam Heavy Water True Will, itu tidak menghilang. Segera, itu menyelimuti seluruh roda sejati, dan aura yang sangat panas menyelimuti seluruh roda sejati. Han Li merasakan kekuatan yang sangat aneh datang dari True Will. Tampaknya menggerogoti Heavy Water True Will, menyebabkannya menguap dan menghilang. Berat True Will mulai berkurang. Meski hanya sedikit, namun tetap membuat hatinya sesak. Jika dia tidak menyingkirkan api hijau dengan cepat, dia tidak tahu efek seperti apa yang akan terjadi pada Heavy Water True Will. Sambil berpikir, dia meregangkan pergelangan tangannya ke depan, dan gumpalan api perak perlahan keluar dari lengannya. Itu berubah menjadi pria kecil yang terbuat dari api perak. Itu berbalik dan menyeringai padanya, lalu melompat di sepanjang lengannya. Setelah melompat, itu segera berubah menjadi api perak dan menerkam Heavy Water True Will, terjalin dengan api hijau. Itu adalah api dari Essence Flame.